kasih. Oke, Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita bertemu lagi hari ini dan saya diminta untuk membagikan sedikit pengalaman rohani tentang para malaikat. Kita pada akhir bulan yang lalu tanggal 29 September kita merayakan para malaikat agung. Dan hari ini tanggal 2 Oktober kita merayakan para malaikat pelindung. Satu hal yang muncul dalam pikiran kita adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita berbangga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang benar-benar menjadi Immanuel, menyertai kita. Kalau kita membaca prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sebetulnya sifat Tuhan ini benar-benar melekat di dalam dirinya dan dialami oleh kita semua. Kenapa? Hanya dalam gereja Katolik itu kita punya elemen-elemen yang membantu kita untuk keselamatan. Selain Tuhan Yesus, satu-satunya penyelamat kita, Tuhan juga masih memberikan pada kita pribadi-pribadi yang lain yang membantu kita untuk bertumbuh menjadi kudus. Di antaranya adalah para malaikat. Ada malaikat agung, ada malaikat pelindung. Kemudian ada orang-orang kudus. Ada sakramen-sakramen dalam gereja. Dan lain sebagainya. Semuanya ini menjadi sarana yang penting sekali untuk membantu kita bertumbuh dalam kekudusan. Malam hari ini fokus perhatian kita adalah pada para malaikat. Karena kita sudah merayakan para malaikat agung dan hari ini para malaikat pelindung, maka saya coba untuk membantu kita mengerti atau mengenal mereka-mereka ini, para malaikat kita. Apakah layar saya sudah kelihatan? Jelas, Pastor. Oke. Baik. Para malaikat itu diutus untuk mendampingi dan melindungi kita. Ini saya katakan tadi, Tuhan itu begitu baik. Maka dia tidak hanya mengutus Yesus Kristus Putra kepada kita, tapi juga para malaikat dia utus untuk mendampingi sekaligus melindungi. Dua kata penting yang memang kita perlu mengerti dan perlu mensyukuri. Karena ini langsung melekat pada diri Tuhan sendiri. Mendampingi dan melindungi. Nah, saya akan mulai membahas tentang malaikat ini ya. Malaikat itu secara etimologis itu dari kata malak. Dan ini dari bahasa Ibrani, malak artinya utusan. Jadi malaikat itu artinya utusan, messenger, angel, ya itu adalah utusan yang bisa membawa pesan seperti malaikat Gabriel, utusan yang bisa melindungi kita dari kejahatan, Santo Mikael, novena yang tadi kita doakan, atau utusan yang menyembuhkan, Rafael misalnya. Jadi malak itu artinya utusan. Kalau kita coba masuk dalam kitab suci, tapi juga lebih aktual lagi dalam Katekismus Gereja Katolik, di sana dikatakan begini, bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat atau utusan, adalah satu kebenaran iman. Nah, ini penting kita letakkan dalam pikiran kita. Bahwa adanya malaikat di dalam teks-teks suci, dalam kitab suci,
meskipun mereka itu didefinisikan sebagai makhluk rohani tanpa badan, ya, kadang-kadang disebut roh, ya. Namun ini perlu kita pegang sebagai sebuah kebenaran iman. Dan ditambahkan begini, kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Kalau kita membaca Katekismus Gereja Katolik 328, di sana dikatakan seperti ini. Ya. Dan ditekankan di sini juga, bukan hanya yang dijelaskan dalam kitab suci, tapi juga tradisi gereja. Kita harus ingat bahwa sebagai orang Katolik, ya, kita itu punya deposit iman untuk mempertegas kebenaran iman. Ya, deposit iman yang dimaksudkan yang pertama, paling pertama adalah kitab suci. Yang kedua adalah tradisi, tradisi suci. Ya. Yang ketiga adalah magisterium dari gereja, ajaran-ajaran dari gereja, ya, terutama dari Bapak Suci, para uskup. Kemudian ada teolog-teolog kontemporer, para pemikir, para ahli teologi yang juga ikut menerjemahkan teks-teks suci sesuai dengan keadaan iman kita pada saat ini. Sangat kontekstual. Maka kita punya kitab suci dan kita punya tradisi dari para rasul, kemudian para bapak gereja, ya, mereka yang punya kontak secara langsung dengan para wakil Kristus di dunia, ya, para rasul misalnya, atau kemudian magisterium dalam gereja. Jadi ini adalah deposit iman. Karena itu kalau di sini dikatakan bahwa para malaikat itu adalah makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasa dinamakan malaikat, adalah suatu kebenaran iman, bahkan ditambahkan kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi. Bahkan juga Katekismus Gereja Katolik kita bisa katakan itu sebagai magisterium. Nah, orang kudus, seorang bapak gereja, kita masuk ke tradisi. Orang kudus bapak gereja yaitu Santo Agustinus, ya. Santo Agustinus dia mengatakan begini, malaikat itu menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau kita mengatakan kodrat, maka dia adalah roh. Kenapa? Karena dia tidak punya badan. Dia adalah makhluk rohani tanpa badan. Maka disebut roh. Itu kalau kita omong jabatannya. Ya. Kalau kita menyatakan kodratnya, maka dia adalah roh. Jadi malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau kita mengatakan kodrat, itu adalah roh. Kalau kita mengatakan jabatan, maka dia memang malaikat atau utusan. Jadi jabatannya adalah utusan dari Tuhan. Saya tampilkan di sini dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 15, ya, juga dikatakan di sana untuk mempertegas mana yang disebut jabatan dan mana yang disebut kodrat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan atau pesuruh Allah. Maka disebut utusan. Dan memang betul, para malaikat itu, ya, melayani Tuhan siang dan malam. Atau dalam bahasanya Yesus, dalam Injil Matius, nanti sebentar ayatnya juga akan, ini ada bab 18 ayat 10 ini, ya, bahwa mereka itu selalu memandang wajah Bapa. Dan tidak hanya sekedar memandang, tapi mereka juga melayani Allah siang dan malam. Maka kalau kita ingat dalam teks suci, dalam Injil, ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang perkawinan, ya, pada saatnya nanti, ya, tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Tidak ada kawin dan dikawinkan, tapi mereka seperti malaikat. Jadi manusia seperti itu, ya, akan menjadi seperti malaikat. Kemudian karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga, demikian perkataan Yesus,
Mereka melaksanakan firman atau sabdanya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya, kembali ke Katekismus Gereja Katolik nomor 329. Dan saya tambahkan lagi, dalam Katekismus yang sama, nomor 330, di sana dikatakan begini, sebagai makhluk rohani yang murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Nah, ini menarik perhatian kita ya. Kalau dikatakan mereka itu makhluk rohani tanpa badan, tapi Katekismus Gereja Katolik juga mengatakan mereka ini juga punya akal budi dan punya kehendak. Dan ini salah satu perannya adalah sebagai malaikat agung, tiga tokoh malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan juga Rafael, atau para malaikat pelindung. Mereka-mereka ini ya makhluk rohani yang murni dan mereka memiliki akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Ya, mereka melayani Tuhan siang dan malam. Mereka senantiasa memandang wajah Allah secara langsung. Maka mereka tentu tidak dapat mati lagi. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Kita bisa lihat itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 330. Saya tampilkan ya ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik untuk membuat kita merasa bahwa ya tentang para malaikat itu bukan hanya sekedar kata-kata kosong, tapi itu betul-betul kembali ke kata kebenaran iman yang bahkan juga dijabarkan, dijelaskan di dalam ajaran iman seperti Katekismus Gereja Katolik. Nah, para malaikat yang tadi kita lihat kiranya ini muncul lagi. Para malaikat yang tadi kita lihat deskripsinya ini, lalu ada dua pembagian. Ada malaikat agung dan ada malaikat pelindung. Malaikat agung ya itu ya punya tugas-tugas khusus. Kita pasti tadi mendoakan doa Rosario Santo Mikael ya. Ada Gabriel, ada Rafael. Tiga malaikat agung sebenarnya dalam kitab suci ada beberapa dan sebentar saya tampilkan ya. Tapi tiga ini yang lebih akrab, lebih terkenal karena perannya masing-masing. Mikael seperti Maaf, apa? Pastor John. Ya, Maaf, slide-nya nggak jalan ya? oh ya, wait. Ya. Berarti sinyal saya yang kurang bagus sebentar ya. Apakah kelihatan? Kelihatan halaman pertama. Oh, halaman pertama. Ini kelihatan halaman kedua ini. Baru halaman pertama, Pastor. Loh, kok nggak bisa ya? Bolehkah saya bantu, Pastor? Dibantu, Pastor. Dibantu Bu Anita. Eh, Sebentar, kan saya pakai MacBook ya, jadi makanya agak terganggu sedikit ya. Kalau ini halaman berapa ini? Halaman ketiga itu. Tidak, ini halaman Kedua itu. pertama. Nah, ini Ini satu. halaman pertama. Halaman kedua. Ya, Halaman kedua. Ya, ini udah bergerak. Ini halaman ketiga. Oke ya. Ya. Oke. Jadi ada malaikat agung dan malaikat pelindung. Ya. Malaikat-malaikat agung kita kenal tiga, nanti sebentar ada tambahan. Kemudian ada malaikat-malaikat pelindung, adalah malaikat-malaikat yang mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan, doa, dan doa permohonan. Nah, mari kita coba lihat dulu di dalam gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks. Sebetulnya ada 7 atau 8 malaikat agung yang terkenal. Ya, tentu saja 3 yang pertama itu kita kenal baik dalam gereja Katolik. Ya, jadi ada
Mikael artinya siapakah seperti Allah. Kemudian ada Gabriel, ya, artinya the power of God, ya, kekuatan atau kuasa dari Allah. Dia yang memberitakan pemberita dan pelayan kemahakuasaan ilahi. Kita bisa lihat juga dalam kitab Daniel atau dalam Injil Lukas, sangat terkenal kalau malaikat Gabriel. Dia juga yang mengumumkan berita atau kabar sukacita dari Tuhan kepada manusia. Kemudian ada Rafael. Ya, Rafael itu artinya Allah yang menyembuhkan atau Allah penyembuh atau penyembuhan datang dari Allah. Ya. Dan ini kita bisa baca dalam kitab Tobit bab 3 dan bab 12. Kemudian masih ada juga nama-nama malaikat agung yang disebutkan dalam kitab suci. Sosok seperti Uriel dalam kitab Esra, kemudian ada Shalatiel, ya, kemudian ada Yehudiel, ada Barakiel, dan ada Yeramel. Ya. Bagi kita, ya, fokus perhatian kita adalah 3 yang pertama ini. Bergerak ya. Halo? Apakah halaman berubah? Iya, berubah, Pastor. Oke. Silakan. Baik. Kita fokus pada yang pertama ya adalah Santo Mikael, yang doanya tadi kita doakan. Mikael, siapakah seperti Allah? Ini muncul dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Daniel yang terkenal, juga surat-surat Rasul Santo Yudas Tadeus, dan juga dalam kitab Wahyu. Gambarannya memang seperti Anda perhatikan dalam lukisan yang saya tampilkan di sini. Seorang punya sayap warna rada biru, punya pakaian juga rada biru, kemudian punya tombak yang siap untuk menikam. Di sini ada sebetulnya ular naga, tapi ini ada manusia yang menjadi jelek sekali, simbol dari iblis. Ya. Nah, Mikael adalah pejuang yang berperang melawan iblis dan para utusannya. Kita baca dalam Yohanes bab 9, dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7, dalam kitab Sakaria bab 13 ayat 1 dan 2. Ya. Dia juga adalah pembela orang-orang yang mengasihi Allah. Wahyu bab 10, bab 13, bab 21, dan pelindung bagi umat Allah. Wahyu bab 12 ayat 1. Jadi Mikael, ya, Mikael sebagai malaikat agung, panglima bala tentara, memang punya kedudukan yang sangat istimewa. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kalau dalam ikon-ikon malaikat Gabriel, kita menemukan, ya, seorang pejuang yang berbaju zirah, yang memegang pedang dan berniat membunuh naga, yang melambangkan iblis dengan tombaknya. Ini bahkan di patung-patung, ikon-ikon, ini sangat terkenal. Kemudian malaikat agung Mikael juga adalah sang pejuang surgawi. Dia pelindung para pendekar, ya, jadi perannya, peran Mikael, pelindung untuk para pendekar pedang, ahli senjata. Keahliannya sebagai penilai jiwa juga membuatnya menjadi pelindung semua pedagang yang melibatkan penggunaan penilaian, seperti pedagang, apoteker, pembuat kue, dan juga pelindung untuk para polisi. Jadi kalau kita punya saudara-saudara yang punya tugas sebagai polisi, pelindung mereka adalah Santo Mikael ini. Atau yang tukang buat kue, ya, juga, atau apoteker. Di sini ada dokter, apotekernya, pelindungnya adalah Santo Mikael. Kemudian Santo Gabriel, ya. Santo Gabriel adalah salah satu roh tadi dikatakan atau malaikat yang paling dekat dengan Allah di hadapan takhta surgawinya. Kalau kita baca dalam Lukas bab 1 ayat 19, kita bisa mengerti. Malaikat yang menyingkapkan rahasia rencana Allah kepada Daniel dalam Daniel bab 8 ayat 16, bab 9 ayat 21 dan 22 kelihatan di sana. Kemudian dia juga memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, kepada Sakaria, Lukas bab 1 ayat 11 dan 20 sampai 20. Kemudian kepada Bunda Maria tentang kelahiran Yesus di Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Jadi malaikat Gabriel punya tugas adalah membawa pesan
Dan ini memang eh, tugasnya demikian karena apa? Karena dari namanya membuat kita mengerti. Dia adalah the power of God atau kuasa Allah. Atau Allah itu perkasa. Dia yang punya kuasa kepada manusia. Maka kita lihat kalau ketika dia membawa kabar sukacita kepada Maria, Maria kebingungan, tapi dia berusaha untuk menjelaskan dengan kuasa Allah. Sampai Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian, dalam tradisi Alkitab, ya, Gabriel itu dianggap sebagai salah satu malaikat yang paling dekat dengan takhta Allah. Sampai-sampai disebut tangan kiri dari Allah sendiri. Jadi begitu akrab, begitu dekatnya malaikat Gabriel dengan Tuhan sendiri. Kemudian Gabriel juga dianggap sebagai pelindung bagi mereka yang bekerja di bidang komunikasi, tukang pos, duta besar, para jurnalis, kurir. Nah, jadi kalau kurir yang bawa barang atau JNE atau Tiki lambat, omong itu ada malaikat Gabriel sebagai pelindung mereka. Dalam ikon-ikon Kristen ya menggambarkan bahwa Gabriel itu adalah kerub bersayap muda atau malaikat bersayap muda yang sering membawa bunga bakung di tangannya sebagai simbol kabar sukacita kepada Bunda Maria. Nah, lalu yang ketiga adalah Rafael. Rafael itu berdiri di hadapan takhta Allah. Kita baca dalam kitab Tobit bab 12 ayat 15 dan juga dalam kitab Wahyu bab 8 ayat 2. Dan dialah yang menemani dan melindungi Tobias dalam perjalanannya yang berbahaya. Ia juga menyembuhkan ayahnya dari kebutaan serta calon istrinya dari pengaruh kejahatan. Kalau kita baca kitab Tobit, kita akan mengerti betapa besar peran dari Rafael, ya, sahabat dari Tobias ini. Rafael adalah malaikat agung yang memiliki misi untuk membawa kesembuhan. Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bahkan namanya berasal dari bahasa Ibrani, yaitu yang berarti dokter Tuhan, ya, dokter Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau Anda sakit, salah satu malaikat yang patut kita sapa adalah malaikat Rafael, bukan dukun. Ya. Rafael itu paling tinggi daripada para dukun. Rafael dianggap sebagai pelindung cinta suami dan istri. Tadi kita lihat kisah tentang Tobias ya. Jadi pelindung cinta suami dan istri, pelindung orang-orang muda, pasangan yang bertunangan, pasangan suami dan istri, apoteker lagi, pendidik, pelancong, ya, dan juga pengungsi. Jadi malaikat Rafael punya peran yang luar biasa. Nah, kita tinggalkan 3 malaikat yang sudah kita rayakan tanggal 29 September. Sekarang kita fokus pada malaikat pelindung. Ya. Bagaimana malaikat pelindung itu kita kenal dalam teks-teks suci. Ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk melindungi bangsa Yahudi. Kalau kita ikut misa hari ini, dalam bacaan pertama, ini kutipannya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan tidak hanya memberi para malaikat agung yang tadi punya peran masing-masing. Mikael, Gabriel, dan juga Rafael. Bukan hanya mereka. Tapi Tuhan juga punya cara untuk menjaga dan melindungi kita dengan memberikan pada kita malaikat pelindung. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Biasanya gambar malaikat pelindung seperti ini. Malaikat lalu ada manusia, biasanya anak-anak kecil, dijaga dan dilindungi. Ya. Jadi, sesungguhnya aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan depanmu. Dia punya tugas adalah melindungi engkau di jalan. Membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Maka ibu bapak sekalian, kenapa ketika kita melakukan perjalanan, kita perlu mendoakan 2 malaikat ya, pelindung, bukan malaikat Tuhan ya. Kalau malaikat Tuhan itu angelus,
Tapi kalau malaikat pelindung, patut kita doakan ketika kita melakukan perjalanan. Entah jalan dekat atau jauh, kita butuh untuk menyapa malaikat pelindung kita. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita sampai ke satu tempat yang dekat, nggak apa-apalah. Tidak. Jauh atau dekat, kita tetap harus berusaha untuk menyapa malaikat pelindung kita. Dalam kitab Mazmur bab 91 ayat 10 dan sampai 12 juga dikatakan begini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kamu, kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita ingat dalam Mazmur 91 ini terkenal karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, dia di atas bubungan bait Allah yang tinggi, iblis itu menyuruh dia, silakan lompat. Kakimu tidak akan kena batu, karena apa? Malaikat-malaikat itu akan meletakkan tangannya, dan kakimu pas ada di atas tangan mereka, tidak akan kena batu. Nah, ini teks rujukan dari percobaan Yesus di padang gurun itu. Ya. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya Injil Matius yang tadi sudah saya kutip, bab 18 ayat 10, dan ini juga Injil yang hari ini kita dengar dalam pesta malaikat pelindung. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak itu dilindungi oleh malaikat pelindung. Dikatakan begini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Perkataan Yesus ini menarik. Karena itu mau mengingatkan kita bahwa kita semua punya malaikat pelindung. Oleh karena itu kita perlu penghargaan terhadap diri kita sendiri dan penghargaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka juga punya malaikat yang selalu memandang wajah Bapa yang Maha Baik di surga. Jadi itu konsep malaikat pelindung yang kita temukan dalam teks-teks suci, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Saya kembali ke Katekismus Gereja Katolik. Tadi kitab suci, sekarang keajaran gereja. Ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik, nomor 336, ya, dikatakan begini. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Lagi-lagi, peran malaikat pelindung adalah melindungi. Maka disebut malaikat pelindung. Ya. Seorang malaikat mendampingi. Nah, tema kita malam hari ini ya, melindungi, mendampingi. Ya. Jadi seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Dalam konteks Perjanjian Lama, mengantar sampai ke tujuan. Santo Basilius, ya, Agung, itu punya perkataan yang sangat menarik ini. Seorang malaikat itu punya tugas mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala dan mengantar sampai kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Jadi, lagi-lagi, kehidupan kita di dunia ini bukan sendirian. Karena ada malaikat pelindung, maka kita dipanggil untuk bersekutu dengan para malaikat. Dan tidak hanya bersekutu dengan para malaikat, tentu kita juga bersekutu dengan Tuhan sendiri. Apa sih tugas dari malaikat pelindung? Tadi kita sudah lihat beberapa kata kunci. Mendampingi, melindungi, laksana gembala. Ya. Nah, malaikat pelindung itu punya tugas untuk melindungi, membimbing kita kepada pemikiran, perbuatan, perkataan yang baik, serta mempersembahkan doa, karya-karya kita kepada Allah. Jadi kita punya kompas, kita punya penuntun, malaikat pelindung. Perhatikan gambar ini menarik sekali.
ya, tidak kelihatan, tapi malaikat pelindung itu selalu melakukan hal seperti ini. Dia selalu membimbing kita, tangan kita selalu dipegang, ya, dan membawa kita ke tempat yang benar, tempat tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Malaikat pelindung berbicara dalam hati nurani kita agar kita melaksanakan kehendak Tuhan. Ini yang dalam bahasa orang-orang biarawan disebut dalam proses discernimen. Ya, proses discernimen, pembedaan roh itu tidak hanya suatu tindakan tunggal. Malaikat pelindung juga ikut bekerja atau turut berpartisipasi dalam membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu yang penting di dalam kehidupan kita. Maka memang terkadang si iblis membuat kita bimbang, dia juga menghasut kita untuk berlaku sebaliknya, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Santo Hieronymus dan Santo Basilus berkata bahwa dosa itu menjauhkan manusia dari malaikat pelindungnya. Dalam gambar-gambar katekismus yang dulu-dulu, itu selalu ada gambar malaikat pelindung membawa anak kecil seperti ini, kemudian ada malaikat lain tapi berpakaian hitam, lalu coba untuk menarik tangan yang satunya. Maka antara malaikat dan iblis saling tarik-menarik. Bersyukur kalau anak itu berhasil ditarik oleh malaikat, maka dia tidak jatuh dalam dosa. Kalau ditarik oleh iblis dan berhasil, wah, itu orang itu jatuh dalam dosa. Sama ingat itu, gambar-gambar zaman dulu selalu punya makna seperti itu. Nah, setelah kita lihat ajaran gereja, bagaimana dengan ya orang-orang kudus? Apakah orang-orang kudus juga bicara tentang malaikat pelindung? Ya, saya kutip 9 orang kudus yang punya perkataan yang bagus-bagus tentang malaikat pelindung. Orang pertama adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Dia katakan begini, malaikat pelindung kita adalah teman kita yang paling setia. Karena dia bersama kita siang dan malam. Selalu dan di mana-mana saja kita berada. Maka kita harus sering memohon kepada mereka. Nah, ini challenge bagi kita ya. Apakah kita terbiasa memohon pertolongan dari Tuhan melalui malaikat pelindung kita? Atau kita sama sekali tidak pernah memohon? Ya, sambil mendengar Santo Yohanes Maria Vianney ini, baiklah kita membiasakan diri setiap hari berdoalah kepada malaikat pelindungmu. Tidak hanya pada santu pelindungmu, ya, tapi ya, hari ini semua yang namanya angel, ya, angel atau anghel, ya, semua hari ini punya pesta nama, name day. Jadi kita patut untuk menyampaikan juga happy name day untuk semua yang namanya angel atau anghel dalam bahasa Spanyol. Kemudian adalah Santo Yohanes Bosco, pendiri kongregasi kami. Dia juga pernah mengatakan begini, ketika dicobai, ketika Anda mengalami cobaan, mintalah kepada malaikatmu. Dia lebih ingin menolongmu daripada kamu ingin ditolong. Dia yang mau menolong, bukan kita yang mau supaya dia tolong. Ya, abaikanlah iblis dan jangan takut kepadanya. Justru iblis akan gemetar dan melarikan diri saat melihat malaikat pelindungmu. Don Bosco itu melayani orang-orang muda, mendidik orang-orang muda. Karena itu ketika dia menjelaskan hal-hal berbau katekismus seperti ini, katekesis seperti ini, sangat menarik. Dia berusaha untuk meyakinkan orang-orang muda supaya percaya bahwa mereka masing-masing itu punya malaikat pelindung. Ada Santo Hieronymus yang kita kemarin juga baru merayakan pestanya. Betapa agungnya martabat jiwa-jiwa, bahwa setiap orang sejak lahir telah menerima seorang malaikat untuk melindunginya. Nah, kita mendapat tambahan pengetahuan. Ketika kita lahir, Tuhan kasih juga malaikat untuk melindungi kita. Apa yang kurang? Tuhan sehebat ini, apa yang kurang? Ya. Kemudian Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus, Tresia de Lisieux. Malaikat penjagaku yang kudus, lindungilah aku dengan sayapmu, dengan apimu, terangilah jalan yang aku tempuh. Datanglah, arahkanlah langkahku, tolonglah aku memanggilmu hanya untuk hari ini.
Ini adalah sebuah doa sederhana dari Santa Teresia kecil, Teresia dari kanak-kanak Yesus, ketika dia berdoa kepada malaikat pelindungnya. Jadi, doanya juga sangat simpel, Anda bisa perhatikan di sini. Kemudian Santo Basilus Agung. Di samping setiap orang percaya atau orang beriman, berdiri seorang malaikat sebagai pelindung dan gembala yang menuntunnya untuk menuju kehidupan. Basilus Agung punya komentar yang bagus tentang para malaikat. Dan karena itu, dia melihat sosok malaikat justru seperti pastore, seperti gembala yang senantiasa menuntun ya, domba-dombanya. Kemudian Santo Bernardus dari Clairvaux. Santo Bernardus juga punya perkataan yang sangat bagus. Kita harus menunjukkan kasih sayang kita kepada para malaikat. Karena suatu hari nanti, mereka akan menjadi ahli waris kita. Sama seperti di sini, di bawah ini, mereka adalah wali dan pengawas kita yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bapa. Jadi malaikat-malaikat itu adalah the gift of God. Pemberian dari Tuhan untuk kita. Tuhan kasih malaikat itu pada kita untuk menjaga, melindungi kita, menuntun kita. Maka tadi saya katakan, ini menjadi kesempatan kita bersyukur. Tuhan ini luar biasa banget ya. Sudah kasih malaikat agung, masih kasih malaikat pelindung juga. Ya. Dan mereka seperti wali kita. Ya. Orang yang menikah punya wali nikah, yang dibaptis punya wali baptis. Kita semua punya wali, yaitu malaikat pelindung. Kemudian Santo Fransiskus dari Sales, dia katakan begini, buatlah dirimu akrab dengan para malaikat, dan sering-seringlah melihat mereka dalam roh. Tanpa terlihat, mereka hadir bersamamu. Memang, malaikat itu tidak kelihatan, tapi selalu hadir dalam kehidupan kita. Tadi saya kasih contoh satu perkataan tentang discernment. Ketika kita mau mengambil suatu keputusan tentang menyangkut kehidupan kita, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan, Allah Roh Kudus, kita juga butuh malaikat yang bisa membuka wawasan kita untuk mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan. Santo Jose Maria Escriva yang juga orang kudus modern ini, jika Anda mengingat kehadiran malaikat Anda dan malaikat tetangga Anda akan menghindari banyak hal bodoh yang menyelinap ke dalam percakapan Anda. Membuat kita bisa mengontrol lidah kita, supaya kita tidak bergosip, kita tidak omong kejelekan orang lain. Kita butuh malaikat pelindung ini. Ya, kita butuh malaikat pelindung. Kadang-kadang susah sekali. Kenapa kita masih punya kebiasaan yang tidak bagus, tidak elok, membicarakan kehidupan orang lain? Karena kita belum mengandalkan malaikat pelindung. Nah, mulai malam ini coba andalkan malaikat pelindung. Dan harus belajar malu kalau Santo Jose Maria Escriva ini omong sesuatu yang bagus sekali. Ya, kadang-kadang itu bisa menyelinap dalam percakapan pribadi kita. Santo Yohanes Cassianus, dia katakan, kerubim berarti pengetahuan yang berlimpah. Mereka memberikan perlindungan kekal bagi apa yang menenangkan Allah, yaitu ketenangan hatimu. Dan mereka akan memberikan bayangan perlindungan terhadap semua serangan roh jahat. Jadi pada malaikat itu ada ketenangan yang kita harapkan dari Tuhan. Saya tutup ya renungan ini dengan dua doa yang terkenal, yaitu doa malaikat pelindung. Lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa berbeda dengan malaikat Tuhan ya. Yang ini adalah doa kepada malaikat pelindung. Doanya sederhana. Malaikatku yang baik, engkau datang dari surga. Tuhan telah mengutusmu untuk menjagaku. Oh, lindungilah aku di bawah kepak sayapmu. Terangilah jalanku dan bimbinglah langkahku. Jangan tinggalkan aku, melainkan tinggallah di dekatku. Belalah aku dari roh-roh jahat. Tetapi di atas semua itu, datanglah menolongku di saat akhir hidupku. Bebaskanlah jiwaku, sehingga bersamamu jiwaku boleh memuji, mencintai, dan menyaksikan kemurahan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ini doa yang pertama ya.
Dan doa yang kedua itu doa yang paling populer karena paling singkat, hemat kata. Malaikat Allah, engkau yang telah diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Amin. Nah, ini dua doa yang saya minta semoga setelah pertemuan kita ini kita menghafalnya supaya malaikat-malaikat pelindung kita itu jadi semakin akrab di dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.